Beberapa dari kita pastinya kita itu malu ngomong sama orang baru, membuka pembicaraan, ngomong sama orang yang lebih tua dan juga tidak berani hanya sekedar menyapanya. Dan kita ngecap diri kita itu sebagai seseorang yang malu. Padahal kalau kita sadari yang sebenarnya itu kita bukan malu, tapi kita itu kurang dalam social skill atau bercakap dengan orang lain. Halo teman-teman semuanya, aku Heru Abdan, aku adalah seorang mahasiswa dan aku suka bereksperimen tentang pengembangan diri dan membagikannya di internet. Jadinya teman-teman yang menonton video ini pastinya ada beberapa yang mungkin takut untuk ngomong sama orang baru, takut untuk membuka pembicaraan, bahkan menyapa aja itu rasanya sulit banget. Dan menurutku kalau social skill kita atau bercakap dengan orang baru kita itu bagus, kita itu akan memberikan first impression yang baik terhadap orang tersebut. Dan dengan first impression yang baik ini, kita itu akan dicap sebagai seseorang yang memiliki pribadi yang baik karena kita memiliki nuance atau vibes yang menurut lawan bicara kita atau menurut orang asing tersebut itu enak diajak bicara atau diajak diskusi. Dan ini bisa memberikan banyak sekali keuntungan untuk kehidupan kita selanjutnya. Jadi cara yang pertama adalah panggil dengan namanya. Jadinya kalau kita baru berkenalan dengan orang, baru ketemu dengan orang baru, atau bahkan kita udah pernah kenal dengan orang tersebut dan kita tahu namanya, usahakan kita memanggilnya itu menggunakan namanya. Kalau dia lebih tua dari kita, gunakan title di depannya seperti bapak, ibu, bang, kakak, dan sejenisnya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan nama, itu terdengar lebih manis dan juga lebih sopan, dan juga kita memiliki ketertarikan dengan dirinya karena kita tahu nama dia, karena kita juga memanggil dengan namanya. Itu memberikan kesan yang baik, dan dengan kesan yang baik yang kita buat itu bakal membuat percakapan kita itu jauh lebih menyenangkan, kemudian jauh lebih intimate, dan juga lebih banyak hal yang bisa kita bahas karena kita udah membuat pintu utamanya atau impression kita itu kelihatan baik oleh lawan bicara kita. Karena itu yang aku sering lakukan kalau misalnya aku lagi sedang ngomong sama dosen atau lagi sedang ngomong sama teman aku mengusahakan untuk selalu mengucapkan atau memanggilnya dengan nama. Kalau lebih tua, gunakan title di depannya. Di cara yang kedua adalah perhatikan lawan bicara. Jadinya di sini saat kita berbicara dengan lawan bicara, kita itu harus bisa memperhatikan lawan bicara dengan teliti dan juga fokus. Karena dengan kita memperhatikannya, kemudian mendengarkannya, lawan bicara itu jadi senang dengan kita. Jadi dia mau cerita lebih banyak kepada kita. Dan jangan mengalihkan pandangan kita itu ke hal-hal lain. Biasanya kalau kita gugup bahkan grogi dengan lawan bicara kita itu membuka HP, kemudian melihat langit, kemudian melihat orang jalan-jalan dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya lawan bicara melihat kita seperti itu, berarti lawan bicara itu menilai kita kalau kita ini nggak serius untuk ngomong sama dia. Kita tuh nggak ada atensi lebih untuk mendengarkannya. Dan dengan ini lawan bicara juga jadi malas. Pastinya kita juga kalau lagi sedang ngobrol sama lawan bicara atau sama teman kita, kemudian teman kita ini malah melihat hal-hal yang lain, melihat handphone, itu rasanya jadi nggak mood, kemudian malas juga cerita ujung-ujungnya. Karena apa yang kita sampaikan itu kelihatannya nggak ditelaah dan juga nggak didengarkan dengan baik. Dan dengan cara ini berlatihlah untuk mendengarkan lawan bicara dan kemudian menatap matanya. Kalau misalnya nggak bisa menatap matanya, kita bisa menatap batang hidungnya atau di bagian di sini. Karena dulu aku juga takut untuk melihat mata lawan bicara, dan apa yang aku pelajari kalau misalnya kita nggak bisa menatap matanya, maka tataplah batang hidungnya. Karena dengan kita menatap batang hidungnya, itu mengasosiasikan kalau kita lagi sedang mendengarkan apa lawan bicara kita katakan. Kemudian di cara ketiga, jangan takut untuk ngomong dengan orang baru. Dan sadari juga kalau semua orang di dunia ini itu baik. Yang mana dengan cara ini mungkin ada beberapa dari teman-teman semua itu sulit untuk melakukannya. Dan memang kita semua itu sulit untuk ngomong sama orang baru. Bahkan kalau teman-teman itu memiliki jiwa-jiwa introvert, lebih sulit untuk melakukannya. Karena teman-teman pastinya agak sedikit malas untuk ngomong sama orang baru. Tapi kita harus latihan terus-menerus untuk ngomong sama orang baru, untuk membuka percakapan dengan orang asing. Karena dengan kita latihan terus, kemudian ngomong sama orang baru, ngomong sama orang yang lebih tua dari kita, lebih muda dari kita, dan dengan ini kita bisa melatih diri kita untuk bisa ngomong sama siapapun. Dan pada cara ini aku mempraktikannya itu ketika aku belanja sesuatu hal di pinggir jalan atau di kaki lima atau di pasar, atau ketika aku makan di warung makan. Aku nggak hanya sekedar nanya harga, terkadang aku nanya tentang hal-hal yang basa-basi sebenarnya, tapi basa-basi ini itu aku ada tujuannya karena aku dulu sangat
sangat takut sekali ngomong sama orang baru, dan dengan cara aku tadi tersebut itu membantuku untuk enggak takut lagi ngomong sama orang baru, dan juga aku memiliki variasi pertanyaan yang bisa aku tanyakan dengan orang yang baru aku temui, dan dengan ini itu membantuku untuk meningkatkan social skill aku ketika aku ngomong sama orang asing, mau itu lebih muda ataupun lebih tua. Dan di cara keempat, kita tuh harus mengerti batasan. Pada poin ini, kita tuh harus lebih peka dengan lawan bicara kita. Kalau misalnya kita lihat orang ini kelihatan sibuk, kemudian terburu-buru, dan juga raut wajahnya itu enggak mood, ya kita bisa menyadari kita enggak usah membuka pembicaraan lebih panjang dengan orang tersebut, atau kita nge-stop orang itu dan kemudian kita mengajak foto, kemudian berbicara dengannya padahal dia lagi sedang terburu-buru dan sibuk. Dengan cara ini, ketika kita tahu batasan-batasan untuk berbicara dengan lawan bicara atau orang baru atau orang asing, kita itu bisa memahami orang tersebut kalau semua orang itu nggak bisa disamakan atau semua orang itu nggak available di setiap waktunya. Dan pastinya kita pun ketika kita habis dari kelas, habis olahraga, atau habis ngelakuin aktivitas harian, kita itu malas ngelakuin apapun karena kita udah capek, jadinya kita tidur. Dan pada saat kita tidur ini atau kita istirahat, bermain handphone dan lain sebagainya, pada saat itu kita tuh nggak mau diganggu dan juga nggak mau disuruh-suruh. Dan dengan seperti itu menjadi batasan kita juga kepada orang lain supaya orang lain nggak mengganggu kita. Dan itulah kenapa dengan kita tahu batasan-batasan, kita jadi bisa respect each other dengan kesibukannya, dengan apa yang mereka lakuin. Orang lain juga bakal menghargai batasan-batasan kita juga karena kita udah menghargainya terlebih dahulu. Jadi itu adalah 4 caraku bagaimana aku meningkatkan social skill aku, dan dengan ini itu bisa membuka keuntungan-keuntungan untuk kehidupan aku ke depannya. Dan pembelajaran ini aku dapatkan semua dari membaca buku How to Win Friends and Influence People, dan aku sangat menyarankan kepada teman-teman semua untuk membaca buku ini karena dengan buku ini itu membantuku untuk meningkatkan social skill aku. Yang dulunya aku takut, sekarang aku jadi berani, bahkan aku udah terbiasa untuk ngomong dengan orang yang lebih tua, lebih muda, asing, dan juga orang yang baru aku lihat terus aku ingin kenalan. Dengan cara-cara atau methods yang aku dapatkan dalam buku tersebut itu membantuku untuk bisa berkenalan dengan orang lebih banyak lagi. Dan mungkin cukup sekian video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video seperti ini tentang sharing aku, pengembangan diri, dan juga pembelajaran yang aku dapatkan, teman-teman bisa subscribe channel ini untuk membantuku mengembangkan video-video terbaru ke depannya. Dan aku Heru Abdan, sampai jumpa di video terbaru berikutnya. Dadah!